Pertama, pada saat kita mengajar di situ, itu proses yang perlu dialami anak-anak, perkembangannya. Ya. Seperti misalkan formatif itu adalah, kalau formatif dia tidak hanya mengedepankan kepada ulangan harian, tidak Bapak dan Ibu. Contohnya kita mengadakan asesmen penilaian, kita buat ulangan harian. Sebenarnya ulangan harian itu tidak dimasukkan juga kepada apa-apa. Itu yang saya baca. Ya. Tetapi nilai itu perlu sebagai pedoman nantinya di akhir sumatif, perlu. Tapi jangan hanya terfokus kepada nilainya saja. Tetapi di asesmen formatif ini yang paling perlu itu adalah prosesnya Bapak dan Ibu. Ya, prosesnya. Pada waktu kita melakukan penilaian, setelah kita periksa nanti, itu guru itu katanya guru. Setelah kita lihat, oh kenapa nilai anak-anak rendah? Berarti di sini guru perlu berefleksi. Mungkin metode saya tidak tepat. Mungkin kita carilah diagnosanya. Kenapa nilai anak-anak rendah? Itu yang diperlukan. Mengapa rendah? Bukan nilainya. Bagi anak-anak apa fungsi asesmen formatif ini? Nah, anak-anak pada waktu mengerjakan kita suruh lagi kita gali. Kenapa tidak dari nilai yang rendah? Di mana kekuranganmu? Oh, di sini Pak. Rumus aku lupa. Oh, di sini Pak, kemarin begini ini. Itu yang paling perlu untuk asesmen formatif. Ya. Bukan hasilnya. Tetapi hasil itu, nilai ulangan formatif itu diperlukan juga nanti untuk sumatif. Untuk rapor. Ya, untuk rapor dan kelulusan. Kita lanjut Pak Muhammad. Nah, inilah yang tadi saya katakan asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif merupakan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui capaian, ya, untuk mengetahui capaian perkembangan murid atau capaian pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Tidak di situ ya Bapak dan Ibu, pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu minggu materi yang terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran. Seperti juga pada akhir semester, itulah sumatif. Ataupun pada akhir fase. Fase D, Pak. Fase D, ya, fase D, akhir fase. Sementara khusus pada akhir semester, asesmen sumatif bersifat yang dekat. Asesmen sumatif bisa dilakukan pada akhir semester. Jika guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid. Sebaliknya, jika guru merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester belum mencukupi, maka tidak perlu lagi dilakukan asesmen pada akhir semester. Nah, penilaian asesmen sumatif itu bisa berupa nanti ada tambahan, yaitu observasi dan performa, yaitu ada prakteknya, kemudian produknya ada, proyeknya ada, dan portofolio. Nah, sekarang kita mengaitkan apa hubungan antara asesmen sumatif, formatif, ya, dan diagnostik, ya, dan diagnostik. Maka diagnostik kita pisahkan. Sekarang kita keterkaitan antara formatif, sumatif dengan asesmen of learning. Nanti akan lebih jelas pada materi Bu Manik, ya, ada di Bu Manik. Apa saya ada juga keterkaitan karena ini hubungannya. Nah, sebelumnya pada IAT sebelumnya kita juga sudah pernah mendengar apa sih asesmen of learning, supaya kita juga bisa memahami sedikit demi sedikit. Ada pendekatan penilaian asesmen, ada 3 Bapak dan Ibu, yaitu asesmen of learning, for learning, dan as. Nah, asesmen of learning kita bahas satu-satu. Of learning, ya, itu adalah asesmen yang berfungsi untuk mengevaluasi
terhadap prestasi siswa di akhir semester. Ya, di akhir semester. Berarti kalau begitu di akhir semester, dia kan di akhir semester. Berarti assessment of learning itulah yang sumatif. Ya, di akhir semester itulah penunjang atau yang prasyarat untuk siswa nantinya naik kelas, itu rapor. Naik kelas ataupun kelulusan. Itulah of learning di akhir semester. Sementara assessment for learning, ya, asesmen yang berfungsi untuk perbaikan atau sebagai perbaikan terhadap proses belajar mengajar. For learning itu ditujukan untuk perbaikan. Berarti untuk perbaikan, berarti kalau mengarah ke perbaikan, berarti ini gurunya. Ya, perbaikan gurunya. Di mana tadi kelemahan saya waktu mengajar? Kenapa nilai anak-anak tidak? Itulah for learning, untuk perbaikan. Sementara asesmen as learning itu adalah asesmen yang berfungsi untuk adalah asesmen yang berfungsi sebagai pembelajaran. Ya, sebagai pembelajaran. Berarti as learning itu ditujukan kepada siswa. Nah, ada kesamaan antara asesmen for dengan as. Sama-sama proses. Cuma beda, kalau pada for dia menekankan kepada perbaikan. Sementara kalau pada as adalah sebagai refleksi. Berarti dapat kita simpulkan assessment for learning dan as learning inilah yang merupakan formatif. Ya, kepada Ibu, formatif. Berarti as itu dengan for learning itu adalah pembelajaran yang kita lakukan setiap hari untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak didik kita. Itu yang setiap hari kita lakukan. Maka itu termasuk formatif. Sementara assessment of itu di akhir. Ya, di akhir sebagai syarat bagaimana anak itu bisa naik kelas atau untuk raportnya atau untuk kelulusan. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen ini. Materi saya Bapak Ibu tidak terlalu banyak. Nah, tapi saya tadi malam juga baca-baca, terus pernah kita mengalami hal ini Bapak dan Ibu. Pada saat itu, pada pengisian rapat kalau saya tidak salah, kita bingung memasukkan nilai UTS. Pernah ada UTS, kemana masuk ini? Setelah saya baca-baca, ternyata UTS itu adalah formatif. Iya, termasuk formatif, bukan sumatif. Terus bagaimana dengan UTS? Nah, dikasih kebebasan kepada pihak sekolah untuk UTS. Dikasih kebebasan kepada pihak sekolah boleh tidak melakukan UTS. Boleh juga UTS. Kalau dilakukan UTS dia harus masuk ke formatif. Ya, boleh tidak melakukan UTS. Ya, pada kurikulum merdeka. Karena yang dibutuhkan pada kurikulum merdeka ini adalah proses baru di akhir. Itulah yang sumatif. Dan tidak harus mengacu kepada nilai ulangan harian itu. Tetapi apakah ulangan harian itu kita simpan? Ya, kita simpan. Sebagai acuan kita nanti, pedoman kita untuk memasukkan tambahan nilai ke sumatif atau rapor. Mungkin itu, Suster, Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak dari yang diberikan, jika ada pertanyaan Bapak Ibu atau hal yang tidak mengerti, diberi kesempatan. Ya, kepada terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Boleh ditampilkan lagi tadi Pak yang asesmen sumatif. Ya. Di sini saya baca juga, sepertinya sama filenya. Asesmen sumatif bisa dilakukan pada akhir semester jika guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid. Tadi Pak Purba menjelaskan bahwa asesmen sumatif itu kan kita lakukan di akhir ya Pak ya, di akhir pembelajaran begitu kan. Boleh di akhir fase, boleh di akhir semester. Dan hal yang perlu ditekankan itu bahwa asesmen sumatif itu kan nggak harus berupa tes.
begitu ya, nggak harus berupa tes. Bisa dia observasi, performa, atau praktek, menghasilkan produk, project, atau portofolio. Nah, yang menjadi pertanyaan saya misalnya seperti ini, bisa tidak menurut kita lah sama-sama, ini pertanyaan buat kita semua dulu, bisa tidak, apa memungkinkan tidak kita membuat di akhir semester itu ketika habislah satu fase mereka nggak ada lagi ujian akhir, kan itu artinya berarti ya, jadi kita nggak ada lagi ujian seperti ini, misalnya ada terjadwal ujian matematika, PKN, ini segala macam, kan kita udah punya asesmen sumatif, berarti kita pilihan kan ada berupa tes, berupa performa, ada observasi, menghasilkan produk, praktek, portofolio atau project. Jadi kira-kira menurut kita itu memungkinkan nggak ya dengan kondisi kita, karena kan artinya kita sudah kurikulum merdeka ya sebentar lagi kan. Jadi memungkinkan nggak ini? Dan saya juga tadi tertarik dengan yang dikatakan Pak Purba soal UTS. Memang kalau kita dengar-dengar juga dari YouTube dan diklat-diklat yang sebelumnya, Pak Heri juga pernah bilang UTS itu sebenarnya pilihan, sebenarnya nggak usah dilakukan lagi juga nggak apa-apa. Nah, kira-kira gimana ya supaya gini, karena kan kita sebentar lagi sudah akan tahun kedua kurikulum merdeka, berarti mau tidak mau kita harus mengikuti asesmen formatif, kita harus mengikuti asesmen sumatif, tidak lagi kita mendesain atau membuat mulai dari daftar nilai, mulai dari cara kita menilai itu masih mengacu kepada kurikulum 2013, kan nggak bisa lagi sebenarnya. Jadi bagaimana kita mendesain ini gitu? Artinya sebenarnya pertanyaan ini buat kita bersama ya, untuk formatif dan sumatif itu, karena memang jujur saja di dalam daftar nilai kita meskipun kita buat dengan format yang baru ya, kita masih mengacu ke K13 kan, nilai-nilai kita di kelas 7 masih mengacu ke K13, kita masih masukkan UTS, masih berdiri sendiri UTS begitu kan. Jadi ini istilahnya kayak sharing lah juga kan kepada sesinya Pak Purba. Kira-kira memungkinkan nggak ya kita buat seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kepada yang Purba. Jawabannya Bu, bisa, pasti bisa. Karena kan ini tadi katanya ini kan pilihan, ya kan? Pasti bisa. Karena asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir semester jika guru masih memerlukan, kan ada katanya masih memerlukan informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil pelajarannya. Sebenarnya boleh dilakukan ini, boleh juga tidak. Karena juga dari produk juga ada tadi, portofolio juga ada. Ya, silakan. Maksud saya gini kan, tadi kan itu kan yang tes, portofolio, observasi itu kan bentuk pilihan instrumennya. Artinya kita tetap melakukan sumatif, tapi dengan instrumen yang berbeda. Tidak hanya tes, nggak hanya tes kan, nggak hanya kayak gini kayak kita alami sekarang ini. Kita kan lagi ujian akhir kan, berarti kan ini sebenarnya sumatif kalau di akhir, gitu kan. Jadi maksud saya nggak usah tes lagi gitu. Misalnya observasi kayak praktek kayak produk, portofolio sebagai nilai sumatifnya gitu. Memungkinkankah kita membuat seperti itu di sekolah kita, padahal sebenarnya tuntutan dari dinas pendidikan mesti ada tes ya suster ya, mesti ada tes begitu. Baik, terima kasih untuk informasi. Mungkin kalau dari saya ini ya, dengan Buta Barat, jadi saya nanti Buta Barat mungkin menambah. Kalau misalkan IPA juga saya rasa juga kita. Kalau merasa di bagian eksakta hanya untuk prakteknya saja, instrumennya tadi ya Bu, untuk prakteknya, portofolionya itu mungkin tidak mendukung sekali. Kalau misalkan dia untuk hitungan seperti IPA dan matematika, karena kita harus tes Bu. Kalau dari hasil tes ini kita tahu, jadi mana anak yang bisa, mana anak tidak bisa. Itu menurut saya. Mungkin ada dari teman saya yang eksakta lain. Kalau matematika, saya rasa memang harus tulis lah. Kalau menurut saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Dan pada akhir atau setelah kita mengetahui hasil daripada PTS ini, ada baiknya kembali kita bahas bersama hal-hal yang belum tersampaikan kepada siswa. Misalnya ada beberapa soal atau materi yang belum mereka capai, maka itu perlu dibahas bersama. Itulah sebagai pedoman untuk kita untuk dapat kembali
meningkatkan atau memperbaiki atau sebagai refleksi bagi kita untuk pelajaran selanjutnya atau untuk pengulangan materi yang perlu kita sampaikan secara mendetail kembali supaya tercapai apa yang kita inginkan. Nah, jadi di sini juga Bapak Ibu sudah ada penjelasan assessment for learning itu. Sebenarnya intinya tadi yang saya sudah jelaskan sudah termasuk di sini. Nah, jadi saya kira tidak perlu lagi kita ke sini Pak, langsung saja ke fungsi. Nah, ini sini 3 fungsi assessment. Nah, sebenarnya di sini juga sudah disampaikan oleh Bapak Alfian tadi. Di sana kita lihat tadi. Untuk pembelajaran atau assessment for learning itu bersifat formatif. Jadi learning dengan for learning dua-duanya format. Dua-duanya format. Tapi kalau kita mengingat K13, kalau dia di learning itu di sana kalau kita K13 kegiatan awal sering kita bikin pretest ya, pretest. Tapi di K13 kita hanya mengukur dari segi kognitifnya saja, ya, kognitif. Non kognitif itu biasanya kita membuat jurnal penilaian. Di sana kita buat misalnya bagaimana sikap si anak. Tapi kalau untuk misalnya kurikulum merdeka ini, pada awal itu di sana juga sudah kita nilai kognitif dan non kognitifnya, Bapak Ibu. Dan tujuannya sudah jelas. Untuk apa itu tujuannya? Supaya kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Supaya kita mengetahui bagaimana kondisi psikologi si anak, karakternya, itulah di awal itu tadi. Dan juga supaya kita tahu kalau dia di bidang kognitif, mengukur kembali apa yang sudah mereka, apa intake-nya, apa intake, kalau dulu dikatakan intake yang sudah mereka peroleh pada materi yang akan kita sampaikan. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita dengar memang hanya ganti nama, hanya ada tambahan. Seperti tadi dibedakan dia kognitif dengan non kognitif. Itu yang for learning. Kemudian learning ini juga di sana kita lihat bersifat formatif, dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung, melibatkan siswa, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sama sepertinya kita supaya bisa kita memberikan umpan balik kepada anak-anak. Sejauh mana mereka dapat memahami, ya. Nah, kemudian assessment learning itu sumatif. Kita sudah sama-sama tahu tadi, betul menguji. Bisa nanti ada kita lihat Bapak Ibu kira-kira apa metode. Pada metode nanti kita temukan kira-kira apa yang instrumen kita untuk menguji sumatif itu, apa yang diuji ada nanti selanjutnya. Ini Bapak kita lihat. Nah, Bapak Ibu, prinsip assessment ini ada 5. Dia terpadu, fungsional, adil, proporsional, valid, dan reliable. Kemudian sederhana dan informatif. Kemudian reflektif. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan terpadu. Kalau terpadu itu bahwa proses pembelajaran kita itu dibenahi dengan fasilitas pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik. Holistik, mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu, holistik secara menyeluruh, sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik maupun orang tua. Jadi bukan hanya untuk peserta didik Bapak Ibu, tetapi termasuk untuk kita dan juga orang tua. Maksudnya di sana, misalnya kalau kita sudah memberikan suatu assessment kepada si anak, maka pada prinsipnya itu secara keseluruhan kita yang merefleksi, termasuk juga siswa, orang tua, dan guru juga. Seperti yang dikatakan Pak Purba tadi, bagaimana kita cara memperbaiki mungkin metode mengajar kita. Kemudian yang kedua secara fungsional. Assessment merupakan prinsip fungsional di mana pembelajaran harus sesuai dengan fungsinya. Pembelajaran sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam berkomunikasi dan keterampilan hidup. Assessment kita itu sesuai dengan fungsinya, bermanfaat kepada anak-anak di dalam kehidupannya
sehari-hari. Nah, tentu Bapak Ibu seperti kita juga pernah mengikuti asesmen. Nah, itu diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya ditekankan itu berrelasi dengan literasi. Jadi berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini juga Bapak Ibu, di dalam kelas guru bukan penguasa, bukan pemberi informasi, tetapi justru menjadi penerima informasi terkait perkembangan anak didiknya. Maksudnya asesmen yang sudah kita berikan itu nanti itu menjadi informasi bagi kita tentang perkembangan peserta didik. Nah, kita lihat adil, proporsional, valid, dan relevan. Asesmen ini dirancang secara adil, proporsional. Kalau dikatakan proporsional itu seimbang, ya, valid, resmi, sahnya, dan dapat dipercaya, relevan, untuk menjelaskan kemajuan pelajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pelajaran yang sesuai selanjutnya. Nah, jadi mulai dari yang pertama sebenarnya, kedua tadi, yang pertama terpadu, fungsional, dan yang ketiga ini ada kesinambungannya, ada keterkaitannya. Jadi kalau tadi fungsional, kita harapkan itu bisa bermanfaat dari kehidupan sehari-hari. Makanya Bapak Ibu, kalau kita memilih materi, kita pilih yang esensial, begitu tadinya Bapak Ibu sebelumnya kita pilih, ya. Kemudian sederhana dan informatif. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Bapak Ibu, sederhana dan informatif artinya bahasa kita pakailah bahasa yang bisa dipahami oleh si anak. Kadang kita membuat asesmen, kita buat istilah-istilah yang mungkin belum sesuai kepada tingkat SMP misalnya. Maka untuk itu Bapak Ibu, kita juga perlu memperhatikan bahasa kita atau komunikasi kita bersama siswa dalam membuat asesmen. Kemudian yang kelima, reflektif. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali sebagai refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, prinsip dari asesmen itu bukan semata hanya untuk peserta didik, tetapi untuk orang tua juga, pendidik juga, dan bahkan juga kepada tenaga kependidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira itulah prinsip asesmen. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini metode yang sudah kita bicarakan tadi, seperti yang sudah disampaikan Miss Jesse, bahwa metode yang kita gunakan bisa berupa observasi, kinerja, proyek, dan tes tertulis. Masing-masing di sana bisa kita lihat bagaimana observasi. Nah, observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu, maksudnya bisa per kelompok, bisa secara perorangan. Nah, hal ini, observasi ini dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin. Saya kira ini sudah terlaksana bagi kita Bapak Ibu karena kita sudah membuat proyek, ya. Nah, kemudian kinerja, penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Saya kira Bapak Ibu yang di kelas 7 sudah lebih paham dengan ini, ya. Karena kita sudah melakukan proyek. Dalam proyek ini hal ini juga sudah terdapat. Proyek sudah ada, kemudian tes tertulis. Nah, tes tertulis ini seperti tadi yang kita katakan bisa dipilih tertulis atau tidak. Seperti Pak Purba tadi mengatakan kami harus tertulis. Tidak mungkin tidak memungkinkan dengan observasi begitu Pak Purba. Jadi ini tergantung kepada mata pelajaran kita. Jadi ada opsi, ya, kita sesuaikan seperti yang tadi kita sesuaikan dengan mata pelajaran. Nah,
masih ada lanjutannya. Nah, bisa tes lisan maksudnya di sana ya, tes lisan. Kemudian penugasan juga dan juga portofolio. Saya kira penugasan portofolio ya sudah biasa kita lakukan di K13 juga sudah sering kita lakukan hal ini. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Jika ada yang mau kita diskusikan, kami persilahkan. Walaupun nanti misalnya kami tidak bisa menyampaikan mendetail, mungkin ada teman-teman juga atau mungkin Bapak Ibu guru siapa tahu sudah didapatkan dalam misalnya penggerak itu, guru penggerak bisa juga ditambahkan atau dibantu kita supaya pemahaman kita semakin terpenuhi dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Elmani telah membawakan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis asesmen berdasarkan fungsinya, prinsip-prinsip asesmen dan juga metode dalam asesmen. Jika ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kepada Misi. Baik, terima kasih. Sebenarnya betul yang dikatakan Men berkaitan dengan materinya Pak Pumbaya tentang asesmen diagnostik. Nah, tadi di awal hubungannya dari materi Pak Pumba dengan Men bahwa asesmen diagnostik itu kan dibagi dua, ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Kalau dia yang sering kita lakukan itu asesmen yang kognitifnya yang mirip dengan free test untuk mengukur kognitif siswa. Lalu yang mau saya sharingkan, sebenarnya mau kita sharingkan bersama adalah asesmen diagnostik non kognitif, di mana fungsinya ini sebenarnya untuk mencapai untuk mengetahui psikologi siswa, minat belajarnya, karakter belajarnya dan sebagainya. Nah, saya mau sharingkan bagaimana kita bisa mendesain ini. Kan kita udah mau tahun kedua juga ya nanti, artinya memang mau nggak mau harus kita ikuti begitu perkembangan kurikulum ini. Jadi bagaimana supaya terpenuhi, apalah yang mau kita buat nanti supaya terpenuhi nanti. Oh, kita melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan asesmen diagnostik non kognitif di sekolah kita loh, begitu kan. Nah, sementara kalau asesmen diagnostik kognitif oke lah diserahkan kepada guru mapel masing-masing, bolehlah itu karena mengukur kemampuan siswanya. Lalu bagaimana dengan yang asesmen non kognitif ini? Artinya kan kita harus mempersiapkan siswa kita juga, psikologinya, emosionalnya, sosialnya, minat belajarnya. Dari situ setelah kita tahu, baru nanti masuk ke guru mata pelajaran untuk asesmen diagnostik kognitifnya. Yang mana dia, apakah dia kinestetik, apakah dia auditori, dan lain sebagainya begitu. Nah, ini mungkin agak sedikit apa ya? Tadi sebenarnya udah sempat diskusi sama Memi soal ini ya, tapi bagaimana lah kita mendesain ini mungkin nanti bisa kita lakukan untuk di tahun ajaran baru. Artinya kita buat in-house training juga kan biar ada implementasinya juga, akan ada kita aplikasikan ke sekolah kita. Gimana lah kita nanti biar bisa asesmen diagnostik non kognitif ini bisa kita lakukan juga di sekolah kita gitu. Artinya kan udah dua jenjang lah kita kurikulum merdeka kan, berarti harus kita lakukan gitu sebaiknya. Nah, seperti yang kita tahu kan pasti ada tahapan persiapannya, ada tahapan kemudian tahapan apa ya, eksekusinya begitu. Jadi ini sebenarnya semacam sharing aja. Apalagi mungkin di sini Pak Ramon yang bidang psikologi kan, sebenarnya ada juga satu lagi Ibu BK kita. Karena ini akan mengukur psikologi si anak, emosi dan sosialnya. Begitu. Terima kasih. Saya tambah sebelum waktu ya. Ini memang saya pertanyakan juga gimana ya kalau melakukan ini di sekolah kami. Nah, apalagi kebetulan di tempat kita kan ada yang psikologi kedua ini. Jadi semalam sebelum Pak diberi materi ini dari Pak Ramo, saya tanyakan ini bagaimana yang non kognitif ini Pak Ramo. Oh, itu bagian saya nanti Pak, menerangkan yang itu. Baru pas tadi Pak Ramo juga lagi mengawal, saya panggil juga. Gimana kalau dilakukan ini di awal pada penerima murid baru? Boleh, kata Pak Ramo. Kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya persiapan anak-anak didik kita yang akan mengajar kita di sini. Dan kata Miss, kalau kognitifnya diserahkan kepada guru mata pelajaran. Tapi itu gimana? Bisa Pak nanti saya yang ambil bagian itu. Maka Pak Ramo Pak, mungkin tadi pembicaraan materi Bapak baru mengatakan kemarin Pak Ramo. Oke, terima kasih. Memang besok
akan saya bahas juga tentang Oh, Iya, akan materi paham. Iya, soal asesmen diagnostik minat, asesmen diagnostik afeksi. Tapi nggak apa-apa, saya sekilas mungkin hari ini. Ini adalah salah satu contoh asesmen minat. Jadi ketika misalnya kita katakanlah sebelum semester dimulai, kita buat serbanan seperti ini ke siswa gitu, supaya kita bisa lihat nanti rupanya dia lebih berminat di bagian yang mana. Nah, ini nama gelas guru. Kemudian jika aku belajar di sekolah, aku akan memilih belajar sekitar 10 hal. Aku akan memikirkan jawabanku dengan sungguh-sungguh, dan yang kupilih adalah gagasan yang terbaik yang aku miliki saat ini. Saya tertarik di, kemudian nanti dia akan memilih gitu. Dia akan misalnya di bidang sains, aku mau belajar tentang serangga lah, gitu. Kemudian di teknologi, aku mau belajar tentang fotografi lah, tentang video. Kemudian di sosial, aku mau belajar tentang perang dunia kedua misalnya. Kemudian di bagian seni, aku mau belajar bagaimana seni digital lah. Nah, kemudian seni bahasa. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh peminatan yang dibuat oleh siswa, dan nantinya kita bisa tahu rupanya dia lebih tertarik, lebih berminat di sini. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah pernah buatkan ini juga sebenarnya. Ketika tahun lalu saya termasuk panitia penerimaan siswa, saya lihat di situ juga ada bidang seni yang tertarik misalnya, akan diisi di situ. Dan itu juga termasuk juga sebenarnya, sudah termasuk itu asesmen diagnostik minat. Jadi dari situ, nah masalahnya apa yang mereka tuliskan di situ nggak kita berikan feedback gitu aja sebenarnya. Nah, dengan seperti itu pun sebenarnya itu adalah cara yang sederhana untuk mengetahui mereka berminatnya di mana, walaupun itu pada umumnya di bidang seni dan olahraga. Bisa juga nanti di pelajaran seperti ini kita buat juga kan bisa gitu. Nah, tapi harus ada feedback kemudian gitu kira-kira, supaya mereka tulis itu, dulu aku tulis di situ, aku olahraga yang aku sukai sepak bolanya, rupanya setelah masuk di sini lapangan sepak bolanya nggak ada tadi gitu. Jadi feedback yang apa yang mereka minat tadi itu nggak tersalurkan dengan feedback yang kita berikan, kira-kira begitu. Nah, misalnya lagi ini ada juga asesmen afeksi misalnya. Nah, apa yang paling kamu ingat tentang pembelajaran semester lalu? Ini juga termasuk afeksi gitu. Misalnya ketika kita di semester 2 kemudian kita tanyakan kepada siswa kita kelas 7, apa sih yang diingatnya dari semester lalu? Jangan-jangan nggak ada sama sekali diingatnya gitu. Nah, kemudian jika kamu dapat memilih tokoh yang terkenal yang masih hidup maupun sudah meninggal untuk mengganti gurumu sehari ini, siapa yang akan kamu pilih? Apakah yang kamu harapkan itu dapat dipelajari dari mereka? Nah, ini juga termasuk juga sebenarnya asesmen untuk kita Bapak Ibu guru gitu. Jadi kalau misalnya kalau Anda yang masih hidup misalnya dibuat Bapak Ibu Supratman misalnya, Supratman, ya aku akan minta diajari bagaimana membuat lagu misalnya atau menyanyikan lagu gitu. Ya, macam-macam. Jadi dari situ kita bisa tahu sebenarnya Bapak Ibu bahwa dia sebenarnya afeksinya itu kemana gitu kira-kira. Nah, afeksi itu kemana? Yang seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Apa yang paling kamu sukai, pelajaran apa yang kamu sukai, acara televisi yang kamu sukai. Nah, ini salah satu dari banyak sebenarnya diagnostik non kognitif yang bisa kita buatkan untuk anak-anak. Beberapa bulan yang lalu saya juga buatkan satu asesmen non kognitif untuk anak-anak untuk mengetahui gaya belajar mereka. Gaya belajar apakah menjikan dengan orang lain yang menghidupi core value Berlestin, menghidupi juga nilai budaya keabsahan pengguna, dan menghidupi juga nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sekolah apapun itu pasti instrumen kita valid. Entah itu sekolah yang di luar Siantar atau di mana, tapi kalau masih itu nilai yang mereka pakai pasti dia sama hasilnya. Pasti dia instrumennya dia konsisten. Nah, bagaimana cara membuat instrumen? Kenapa ini saya sampaikan juga untuk kita? Karena saya yakin bahwa kelak beberapa tahun kemudian enggak hanya saya yang akan membuat instrumen, kita juga pasti akan membuat instrumen gitu. Jadi visioner yang Bapak Ibu supaya kita nanti suatu saat juga bisa membuat instrumen sendiri. Gitu. Nah, pertama-tama itu harus berangkat dari aspek atau dimensi. Misalnya dimensi yang mau kita lihat itu adalah dimensi beriman misalnya. Kemudian elemennya kita ambil misalnya elemennya tekun berdoa, salah satu elemennya.
Kemudian indikatornya itu yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, misalnya salah satu indikator. Kemudian setelah ini kita masuk kepada aksi yang terukur. Jadi aksi yang terukur itu nggak kita buat misalnya saya rajin berdoa, ini kan sama sekali nggak terukur gitu, karena istilahnya abstrak masih dan belum kita tahu seberapa benar dia rajin berdoa. Jadi aksi yang terukur itu misalnya sebelum makan saya berdoa dan sesudah makan saya juga pasti berdoa. Itu terukur gitu. Itu bisa si anak itu tingkat kerajinan dia berdoa itu sebelum dan sudah makan dia berdoa enggak, atau hanya sebelum makan aja dia berdoa, sesudah makan enggak berdoa kayak gitu. Nah kemudian berikutnya itu dengan menggunakan kalimat yang tidak ambigu, tidak rancu, melainkan mudah dicerna dan bahasanya juga sederhana. Bahasa sederhana supaya si anak tidak bingung ketika dia menjawab. Kemudian yang terakhir itu kita sesuaikan dengan skala yang akan kita gunakan untuk menata pertanyaan atau pernyataan. Ya, seperti yang sudah saya kasih kemarin ada 4 skala, ya, ada 4 skala yang sering kita gunakan. Nah, instrumen penilaian sikap itu penilaian sikap dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Ini ada 3 jenis instrumen sikap. Instrumen penilaian diri yang langsung dinilai oleh dirinya sendiri. Kemudian instrumen penilaian teman sejawat yang baru-baru ini juga sudah dibuat yayasan kita ya. Jadi teman sejawat menilai teman sejawatnya yang lain. Kemudian satu lagi itu instrumen observasi sikap, yaitu dengan melihat langsung atau berdasarkan pengalaman selama 1 tahun bagaimana tingkat beriman bersaudaranya gitu. Jadi bisa dilihat dari observasi. Nah, maka dengan menggunakan skala sikap teruji dengan valid dan reliable itu bisa kita tahu dari satu aplikasi namanya SPSS ya, untuk menguji tingkat validitas atau reliabilitas suatu instrumen. Kemudian bisa juga dengan validitas konten, yaitu para ahli atau para ahli bahasa dengan kutip. Nanti ketika kita buat instrumen misalnya supaya nggak rancu bahasanya nggak ambigu, kita bisa juga bekerjasama misalnya dengan pengguna atau bisa untuk mengoreksi tingkat ketidakambiguan atau kerancuan kalimat kita itu. Jadi bukan reliable tergantung situasi, akan tetap reliable apapun kondisinya. Jadi nggak tergantung situasi, instrumen kita itu bisa jawabannya bagus, besok lagi dijawab dengan pertanyaan yang sama itu jelek itu enggak. Tapi hari ini besok sampai kapanpun itu akan tetap reliable, asalkan mereka menghidupi values yang sama, kemudian menghidupi nilai budaya yang sama, dan menghidupi profil pada profesi yang sama. Gitu kan. Nah, ini skala sikap pada umumnya ada 4 ya, seperti yang kemarin sudah juga saya sampaikan. Skala Likert itu menggunakan tingkatan 4 sangat memuaskan, 3 memuaskan, 2 kurang memuaskan, dan 1 tidak memuaskan. Jadi itu pakai tingkatan 4, 3, 2, 1. Bisa juga 5, 4, 3, 2, 1. Bisa juga 3, 2, 1 aja. Nah, skala Goodman itu menunjuk ke arah benar atau salah, ya atau tidak. Jawaban itu benar atau salah, ya atau tidak. Nah, jadi jawabannya itu adalah suatu kepastian, bisa benar atau salah, kalau enggak ya atau tidak. Jadi ada suatu kepastian. Nah, kemudian ini tadi yang pada umumnya yang pada umumnya dipakai, dan untuk tahun ini kita menggunakan skala Goodman. Kita menggunakan skala yang kedua ini, skala Goodman. Mana tahu tahun depan kita akan menggunakan skala Likert, jadi sudah tahu instrumennya. Nah, kemudian pada khususnya itu ada semantik diferensial. Itu dengan menggunakan interval nilai seperti ini. Jadi di sini positifnya toleransi, di sini otoriter. Jadi ada poin 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang nanti akan melingkari 5 atau melingkari 2, melingkari 1. Jadi ke arah mana dia mendekati. Itulah skala dari semantik diferensial. Kemudian satu lagi terakhir itu skala sikap Thurston. Itu dengan mengumpulkan indikator dengan data interval. Misalnya ingin mencari tingkat kreativitas, maka kumpulkan indikator kreativitas. Misalnya berani menciptakan sesuatu yang baru, mau mencoba hal yang baru, memiliki banyak ide. Nah, masing-masing mendapat poin berbeda. Misalnya inilah yang punya paling tinggi, berani menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya dikasih nilai 30. Kalau misalnya kita lihat di TV-TV ya, yang family 100 ya, yang sering nonton secara survei, itu ada poin-poinnya masing-masing. Seperti itulah kira-kira untuk skala Thurston ini.
Kemudian instrumen itu sebaiknya ada. Instrumen sebaiknya ada favorable dan unfavorable. Favorable itu positif, unfavorable negatif. Favorable itu misalnya saya berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini seperti yang tadi indikatornya. Saya berdoa sebelum dan sesudah makan. Pasti itu kalau anak itu cenderung akan, kalau misalnya dia nggak reflektif bro, dia yang penting aku baik dilihat, dia pasti akan jawab benar. Ya, gitu, supaya dia akan baik. Nah, kemudian unfavorable negatif. Misalnya saya berdua makan ketika ingat saja. Ini kan sebenarnya ada muatan negatifnya. Ya, jadi si anak akan menjawab ya tidak begitu. Nah, akan menuju kepada kesadaran. Jadi Bapak Ibu, instrumen itu harus ada dua jenis ini, favorable dan unfavorable. Kalau kita buat favorable semua, tentu itu juga akan payah untuk valid. Kalau kita buat juga unfavorable semua, itu juga akan payah valid. Maka keduanya harus ada favorable dan unfavorable. Yang positif dan yang negatif. Kemudian saya mau kita berlatih untuk instrumen, kira begitu. Nah, dimensinya misalnya ini kita angkat: setia, berbicara yang benar, mandiri. Setia dari berbicara, berbicara yang benar dari hal dan berguna, mandiri dari berbagai Pancasila. Elemennya apa? Konsisten atau bekerja dengan profesional atau mandiri. Subelemennya atau indikatornya mampu mengerjakan tugas tepat waktu dan mampu menggunakan waktu dengan baik. Ini juga sudah kita buat ini, Suster Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini enggak asal-asal kita buat indikatornya gitu. Sudah ada sebelumnya. Nah, dari sini tuh. Nah, jadi saya berdua sebelum dan kita mau ambil dari subvariabel nilai setia ya, maksudnya nilai setia yang kita ambil setia, dan ini sudah saya pindahkan di bagian ini. Setia, berbicara yang benar, mandiri. Untuk elemennya konsisten atau bekerja dengan profesional, mandiri. Kemudian subelemennya mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, jadi kita mau berlatih membuat instrumennya, favorable-nya apa, unfavorable-nya apa. Kemudian nanti kita mau indikator yang kedua, mampu menggunakan waktu yang baik, favorable dan unfavorable. Ya, bisa kita pilih skala yang mau kita ukur, bisa skala Likert, bisa Boltzmann, bisa Synaptic. Mungkin bisa kita coret-coret di buku kita, nanti kemudian 1 atau 2 orang Bapak Ibu yang akan kita minta untuk membacakan apa yang sudah dibuat gitu. Supaya nanti untuk kedepannya kita juga bisa membuat instrumen. Mari Bapak Ibu kita coba favorable-nya apa, unfavorable-nya apa. Jadi ini paling maksimal itu 6 instrumen. Sebelum nanti kita langsung ke rapor karakter. Atau boleh langsung kita buat di sini, mana tahu udah langsung bisa saya jalan Pak, langsung saya buat gini. Saya juga supaya ke depannya juga kita bisa membuat instrumen, kira itu tujuannya. Tadi dimensinya setia, berbicara yang benar, mandiri. Kemudian elemennya konsisten, bekerja dengan profesional, mandiri. Kemudian subelemennya mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau inilah indikatornya, mampu mengerjakan tugas tepat waktu, kira-kira apa ya instrumennya? Yang tadi jelas berangkat dari dimensi, elemen, subelemen. Kita tinggal memilih satu kalimat yang terukur, gitu. Memilih satu kalimat yang terukur, tidak ambigu, tidak rancu. Dan nanti kita menyesuaikan apa kita pakai Likert, pakai Boltzmann, pakai Synaptic Divergent. Tapi khususnya kita pakai yang gue aja lah, Likert dan Boltzmann. 4, 3, 2, 1 atau ya dan tidak. Boleh Bapak Ibu kalau misalnya langsung bisa kerja ke sini juga lebih cepat saya pikir daripada harus tulis gitu. Atau boleh itu sumber yang dibiasakan. Dengan indikator mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Apalah kira-kira bisa kita buat sebagai instrumen? Untuk siswa secara khusus. Saya menentukan tugas pada waktu yang sudah ditentukan. Tugas pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, berarti nanti ini antara ya dan tidak ya. Oke, ini favorable-nya sudah dapat 1. Jadi unfavorable-nya mungkin ada yang cepat. Oke, silakan.
Saya mengerjakan tugas ketika saya yang salah. Oh, satu lagi Pak, tambahan. Saya mengerjakan tugas hanya pada guru tertentu. Saya mengerjakan tugas Hanya pada guru mampu tertentu. hanya pada guru mampu tertentu. Oke, berarti ini juga pakai bukannya ya dan tidak. Oke, mungkin yang kedua juga bisa Bapak Ibu yang lain, mampu menggunakan waktu dengan baik. Kalau tadi saya mampu mengerjakan tugas tepat waktu, ini mampu menggunakan waktu dengan baik. Besarkan Pak. Nggak kelihatan Pak, besarkan. Oh, lihat besar. Saya masuk ke kelas ketika istirahat, dia istirahat sudah selesai. Berarti dia menggunakan waktu istirahat. Saya masuk Ke dalam kelas ke dalam kelas. setelah istirahat. Setelah berbunyi, ya setelah berbunyi. Berbunyi. Setelah ber- Oh, gini aja. Berbunyi pulang ya. Aku masukin situ, terganggu papanya dong pertama. Mereng, jadi mereng aku. Oh, setelah Sama istirahat, Pak. saya masuk ke dalam kelas setelah Ketika istirahat. Ketika istirahat selesai gitu ya. Saya masuk ke dalam kelas. Itu wajibnya masuk itu. kan ada yang misalnya anak-anak sekarang mau ke kamar mandi dulu lagi lalu ke dalam kelas. Boleh, atau ada Bapak Ibu yang lain atau misalnya dari Pak Firman atau Ibu bisa mau menyempurnakan bahasa tadi. Iya, kalimat ini sebenarnya kurang apa namanya? Kurang objektif, kurang efektif begitu ya. Kata ketika mungkin tidak layak gitu ya. Ada dari eksakta, ada dari bahasa, dan ada dari tim perumus. Itu saja yang mau saya sampaikan. Dan kan selama ini kalau kita lihat sebelumnya, kalau tidak salah, kita kan sudah sering menghadirkan dari mana itu sekarang itu dari Bandung ya, ya psikologi dari Surabaya. Nah, setelah dibagi ke siswa, misalnya si Kevin hari itu kan, kalau tidak salah masih digaji saya punya si Kevin. Nah, Kevin inilah hasil apa? Oh iya Pak. Nah, artinya feedback sehingga orang tua, ya ini kan kita lihat kebetulan kan ada keterbenturan orang tua si Kevin kan sedikit. Ternyata kedua anak ini kita pikirkan orang yang baik dalam arti tidak tahu ini berbohong. Rupanya dibawakan uang dari apa sekian-sekian, dihitung orang tua rupanya di sana sampai sekian juta. Itulah yang diingat orang tua, ternyata itu nol. Nah, kenapa saya buka ini? Karena memang tindak lanjut dari apa yang sudah hari itu yang sudah baiknya kita panggil orang tua, inilah hasilnya. Dan saya tidak bisa memang menjelaskan secara psikologi kan begitu, hanya memberikan inilah anak kita. Nah, cara itu sudah baik, dia datang ke sekolah, tapi maunya ke depan dia sudah semakin spesifik begitu. Dan barangkali berdasarkan pengalaman itulah barangkali ke depan belajar dari pengalaman itu kita semakin jelas program dari awal sampai selesai 3 tahun. Kira-kira itulah masukan barangkali untuk program sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, berarti kita langsung ke rapor karakter. Di grup sudah saya kirimkan Bapak Ibu. Tujuannya supaya langsung bisa kita otak arti, kita download di netbook kita supaya bisa kita otak. Terima kasih kita agar kita mengirimkan laptopnya dulu dengan laptop kita. Yang pertama saya mau
Nah, sering file yang datang sama saya tidak sesuai dengan tahun berjalan nama filenya. Jadi saya akan mengasih tutorial sedikit untuk cara menyimpan untuk folder. Pertama kita di laptop kita itu kan ada dua lokal. Pertama lokal C dan lokal D. Ini dia lokal C. Lokal C ini fungsinya harusnya kita yang masih awam lah, misal saya bilang menurut awam lah, ini sebenarnya ini semua untuk tempat penyimpanan software. Apa itu software? Microsoft, Office, program. Itulah intinya di lokal C. Jadi kita jangan menyimpan file di sini. Yang berdampak nanti ketika laptop kita hang, itu tidak akan bisa kita, susahlah kita untuk mengambilnya kalau dia di lokal C. Ketika kita menginstal ulang, kita bisa, kalau menginstal ulang itu artinya dia lokal C itu harus diinstal semua. Lokal D bisa tidak diinstal. Jadi segala yang kita simpan di lokal C akan hilang ketika kita install ulang. Sebaiknya kita jangan menyimpan administrasi kita di lokal C. Lalu kita beranjak ke lokal D. Nah, lokal D inilah kita buat semua administrasi kita, kerjaan kita. Jadi ketika laptop kita hang, mau install ulang, kita masih bisa. Lokal C itu, lokal D itu nggak usah diinstal, kita bilang sama teknisinya, ya udah nggak diinstal. Itu bisa tidak diinstal ulang. Tetapi kalau lokal C, dibilang install ulang, itu yang diperbarui. Makanya jangan disimpan di situ. Oh, satu terlewatkan desktop itu, ini desktop. Desktop ini termasuk lokal C. Ya. Seperti ini kan, ini banyak kali, ini filenya banyak kali di lokal C di desktop. Ini kalau install ulang hilang ini, mati. Bisa lagi, kalau perlu ini bisa diselamatkan. Ini termasuk lokal C ya, desktop. Tampilan awal itu. Sebaiknya di lokal D ya. Jadi Pak, kan kalau misalnya kita download Bapak, kan selalu dia dan tersimpan. Ya, itu kalau kita paham, kita bisa alihkan hasil download ke lokal D. Kalau tidak paham untuk mengalihkan itu, setelah di download, kita cut, masukkan ke lokal D. Kolom-kolomnya ini. Setelah ini akan berdampak juga ke biodata dan printout rapor. Kita isi ini dulu. Kita kembali ke home email. Kebetulan kita satu unit kita ya, kebetulan ya. Ini kan bisa diotak-atik. Ini untuk sekolah lain, unit lain harus diotak-atik mereka sesuai dengan dimensi elemen mereka. Begitu juga untuk komponen. Ini sudah kayak kita ini, nggak usah diotak-atik lagi. Apa yang tadi sama juga. Catatan ini sesuai keadaan siswa ya. Ini yang manual itu. Itu nanti ya. Itu yang manual kan. Penilaian kita terhadap peserta didik kita. Ini harus diisi manual. Kalau sudah berjalan dari tahun yang sebelumnya udah dinilai, bisa nanti copy paste ke sini. Copy paste. Nah, ini nggak pakai HP, nggak pakai rumus ini. Yang tidak pakai rumus bisa copy paste.
Artinya bahasa Tadi. Masuk ke si instrumen nilai beriman. Kemarin pun sudah disinggung ya Bapak Ibu dalam mengisinya. Y dan T, huruf Y dan T, selebihnya itu tidak dihitung. Kalau kosong dihitung. Begitu juga dengan instrumen bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Sama cara pengisiannya, hasilnya di hasil instrumen. Di sini hasilnya nanti. Akan dikonversi secara otomatis. Dan ini sudah menggunakan rumus sengaja tidak dikunci. Dan kita juga bisa saling belajar. Ini sudah cukup jelas karena ini mirip sekali sama K13. Penilaian instrumen, hasil deskripsi. Ini semua udah pakai rumus ini. Revisi input nilai beriman sampai dengan format dan Semuanya ini Kuncinya diberi saudara sampai format itunya. hasil instrumen, penilaian instrumen, hasil deskripsi, cetak rapot itu tidak diganggu gugat, cuma kita bisa mereview atau menganalisa, mencek. Itu berasal dari nilai beriman, saudara, berkorban, setia, terbuka dan hormat. dan datangnya nilai itu dari instrumen yang terdiri dari siswa, dari siswa, gitu Iya, kan? itu semua. Ini tinggal print, ganti orangnya ini. Jadi kita tidak menggunakan quote lagi, tidak dilink-linkkan dengan itu. Jadi di mailing-kan. Oke. Apakah ada yang mau ditanya? Ingatnya Pak, ini kan input instrumen nilai beriman. Sebenarnya namanya harusnya ini kan penggabungan ketiga itu ini kan. Nggak beriman setara dengan tahunan berguna setara dengan PPP itu ya kan. Hanya cuma biar singkat aja namanya kan. Daya itu lah sekali ini kayak. Nggak ada kisahnya. Mana buktinya tadi? Taruh deh. foto dulu kami. Maksudnya Bapak Ibu supaya sekarang masih ada waktu kita kira-kira 10 menit kita otak-atik yang perlu kita otak-atik, kira-kira begitulah. Yang nanti biar nanti kalau masih ada yang kurang paham masih bisa ditanyakan.